misalnya ini ada beberapa pertanyaan juga, kenapa biksu itu tidak boleh menikah, kenapa biksu tidak boleh ada rambut. Nah ini mungkin sekalian aja digabung pertanyaannya, bagaimana caranya menjadi biksu gitu, apa syaratnya gitu, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Silakan Bante. Untuk mencapai pembebasan tadi saya sampaikan secara bertahap ya, jadi tidak bisa kemudian tiba-tiba seorang langsung mencapai pembebasan seperti Buddha, clear gitu tidak. Tapi yang sederhana tadi, misalnya contoh lah, mulai dari kehidupan sehari-hari, misalnya kita menyadari, oh memang saya sudah tua, rambut saya sudah ada putih, oh rambut saya sudah putih, saya tua. Ini sudah pencapaian secara bertahap, karena menyadari bahwa perubahan itu sebagai bentuk kebenaran alamiah, dan kebenaran alamiah itu tidak bisa dihilangkan begitu saja. Jadi ketika sempurna secara utuh, secara keseluruhan, itulah proses pencapaian nirwana. Tetapi tahapan-tahapan yang saya sampaikan tadi, dengan melakukan banyak kebajikan itu adalah untuk memupuk jalan ini untuk menuju jalan pencapaian pembebasan atau nibbana. Jadi kalau kita secara bertahap belum sampai di sana, apakah nanti bisa ke sana? Ketika kita punya spirit dari awal seperti itu, dari waktu ke waktu, dari kehidupan ke kehidupan, kita nggak pernah terpisahkan dari upaya itu untuk bisa mencapai pembebasan. Karena pencapaian ketuhanan itu secara bertahap. Pencapaian nibbana itu juga secara bertahap dari waktu ke waktu. Nah untuk itulah bagaimana kita bisa berkembang dan maju. Gitu. Kemudian terkait dengan para biku, kenapa kok hidupnya sendiri, tidak berkeluarga seperti itu, kok rambutnya dipotong, itu maksudnya bagaimana ya? Yang sederhana saja, kalau para biku itu berkeluarga kan repot ya, akhirnya ya harus ngurusin kehidupan keluarga banyak apa, jadi tidak bisa fokus pada apa yang dilatih seperti itu. Sehingga memang kalau dalam agama Buddha itu ada dua cara untuk menempuh kehidupan. Yang pertama adalah kehidupan berkeluarga, dan yang kedua adalah cara kehidupan tanpa keluarga. Apakah kedua-duanya ada konsekuensi dan resikonya? Ya semuanya ada. Apakah kalau jadi Bante itu nggak ada susah? Ya susah ya ada, nggak bisa kalau kemudian Bante kok kemudian steril dari susah, nggak ada. Karena susah itu memang ada, tapi cara menghadapinya yang berbeda gitu. Cara menghadapinya barangkali yang berbeda, tapi perumah tangga pun ketika menghadapi dan punya pemahaman pun bisa terbuka seperti itu. Jadi ya kalau kadang rambut itu kan sumber mahkota ya, sumber kebanggaan. Coba kalau tidak punya rambut seperti ini gitu, yang dibanggakan apa gitu loh. Yang dibanggakan apa? Dan simpelnya ya kebutuhannya kan. Kebutuhannya. Kalau harusnya misalnya pakai sampo apa yang banyak, keramasnya lama lah, ini tinggal disiram aja udah beres gitu loh. Jadi membuat lebih simpel ya, bahkan ketika kita punya rambut kita nggak sombong, harapannya seperti itu. Tapi yang namanya manusia sombong itu juga ada gitu loh. Jadi juga ada, kita nggak bisa pungkiri, orang namanya manusia kok. Nah, bukan berarti kemudian kita tidak punya rambut itu nggak bisa sombong, bisa saja. Bahkan mungkin lebih membanggakan, ini loh saya apa, tapi itu justru malah memupuk kesombongan. Untuk itulah itu sebagai bentuk latihan dan sikap kesederhanaan dalam melihat kehidupan ini, sehingga tidak terlalu berlebihan seperti itu. Nah maka ya jalan tengahnya ya kok bikin susah ya, apakah bajunya juga seperti yang Bante pakai itu, punya enggak misalnya baju-baju yang lain ya kemana saja ya seperti ini, yang dipakai ya seperti ini, jubahnya itu. Nah ini kalau dibuka gitu ya seperti spray gitu aja lah, seperti spray gitu, kemudian digulung-gulung. Kalau teman-teman Muslim waktu haji itu kan pakai baju ini tapi tidak ditutup separuh saja. Tapi bedanya kalau ikram ya itu Ihram. apa istilahnya itu. Dan ini kalau teman-teman Muslim waktu haji putih dan tidak dijahit, kalau ini dijahit karena luas seperti itu. Jadi lebih ke simpelnya ya.
Ya, terima kasih Bante jawabannya.